Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah, NIM 2101010100524, lokal PAE 2021. Sebelum memperlihatkan video pembelajaran saya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan metode dan strategi yang saya pakai, yaitu metode pembelajaran letter U dan strategi pembelajaran brainstorming. Mari kita lihat video berikut. Sudah, Brian? Nah, seperti yang sudah kita lihat di video tersebut, bahwa pembelajaran yang biasa saja tanpa adanya kreativitas akan membuat siswa dan siswinya menjadi bosan. Mereka hanya mendengarkan guru menjelaskan dan membaca buku. Itulah mengapa pentingnya metode dan strategi pembelajaran. Selamat berjumpa di Sentra Kompetensi Channel. Salam sukses dan sehat untuk kita semua. Pada kesempatan ini kita akan membicarakan formasi tempat duduk dalam pembelajaran. Seperti kita ketahui bahwa formasi tempat duduk ini juga mempengaruhi kenyamanan, keamanan, dan juga kelancaran akses dalam pembelajaran. Mari kita ikuti penjelasan berikut. Ada 11 formasi tempat duduk siswa dalam proses pembelajaran yang bisa kita gunakan di masing-masing kelas kita. Perlu kita ketahui pentingnya penataan formasi tempat duduk ini. Pertama, salah satu tugas dan tanggung jawab guru dalam pembelajaran adalah menciptakan pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi semua peserta didik. Kedua, penataan tempat duduk selain dari kemudahan akses, kenyamanan, dan mengatasi kebosanan belajar peserta didik, juga perlu dalam implementasi pembelajaran berdiferensiasi, seperti pengelompokan berdasarkan gaya belajar siswa, kesiapan siswa dalam belajar, sehingga guru lebih mudah mengelompokkan pembelajaran tersebut, mengelola pembelajaran tersebut. Mari kita lihat Bapak dan Ibu satu persatu. Pertama adalah formasi tradisional, seperti digambarkan di gambar berikut ini. Formasi tradisional adalah memungkinkan para siswa untuk duduk berpasangan dalam satu meja dengan 2 kursi. Formasi ini memang paling sering kita gunakan sampai saat ini. Kedua, formasi chevron, seperti ditunjukkan oleh gambar. Formasi ini dapat memberikan sudut pandang baru bagi siswa, sehingga suasana tidak monoton. Membantu mengurangi jarak di antara siswa maupun antar siswa dengan guru, sehingga siswa dan guru mempunyai pandangan yang lebih baik terhadap lingkungan kelasnya dan mampu aktif dalam pembelajaran di kelas. Interaksi antara siswa dan guru menjadi lebih intens dan mampu mengaktifkan seluruh siswa. Bentuk yang ketiga adalah formasi kelas bentuk U, seperti ditunjukkan oleh gambar. Formasi U dapat mengaktifkan para siswa, membuat mereka antusias untuk mengikuti pembelajaran, memungkinkan guru bergerak dinamis ke segala arah, dan langsung berinteraksi terhadap hadapan dengan siswa. Para siswa akan memaksimalkan indera mereka dan mengikuti pembelajaran sekaligus berinteraksi secara langsung, sehingga akan mendapatkan respon dari guru secara langsung juga. Formasi ini bisa digunakan untuk memberi materi apapun, bebas, sehingga formasi U menjadi multifungsi.
Ini gambar formasi kelas bentuk U. Yang keempat adalah formasi auditorium. Seperti ditunjukkan oleh gambar, bentuk auditorium dilakukan untuk mengurangi kebosanan siswa yang terbiasa dalam penataan ruang secara konvensional. Jika sebuah ruang kelas tempat duduknya dapat dengan mudah dipindah-pindahkan, maka guru dapat membuat bentuk pembelajaran ala auditorium ini. Ini sangat berguna membentuk hubungan yang lebih erat sehingga memudahkan siswa melihat guru. Formasi auditorium lebih tepat memang jika digunakan dengan menggunakan metode ceramah atau disertai dengan tanya jawab yang sifatnya interaktif. 5. Formasi meja pertemuan. Seperti ditunjukkan oleh gambar, formasi meja pertemuan ini selain di kelas biasa, digunakan di tempat pertemuan, seminar, maupun di gedung pertemuan lainnya. Formasi ini baik digunakan untuk kerja kelompok dan pleno bersama. Tahap selanjutnya, guru akan memberikan informasi dan penjelasan terkait dengan persoalan yang telah dibahas oleh setiap kelompoknya. Silakan diperhatikan posisi dari guru. Yang keenam adalah formasi konferensi. Seperti ditunjukkan oleh gambar, formasi konferensi dapat membuat siswa menjadi aktif, karena mereka akan menguasai jalannya pembelajaran. Peran guru di sini hanya melontarkan tema yang harus dibahas mereka, kemudian mengawasi dan sesekali mengarahkan mereka untuk bisa menjalankan proses pembelajaran. Formasi ini sangat bagus digunakan dalam metode debat saat membahas suatu permasalahan yang dilontarkan oleh pendidik. Kemudian siswa mengemukakan pendapat mereka dan akhirnya akan ada sebuah kesimpulan. Semua siswa bisa saling melihat atau berhadapan. Ketujuh adalah formasi tempat kerja. Formasi tempat kerja ini dapat dilakukan dalam lingkungan tipe laboratorium, di mana setiap siswa duduk pada satu tempat untuk mengerjakan suatu tugas, seperti mengoperasikan komputer, mesin, atau melakukan kerja laboratorium ataupun praktik. Tepat setelah selesai didemonstrasikan. Tempat yang saling berhadapan mendorong teman belajarnya untuk menempatkan dua siswa pada tempat yang sama, seperti ditunjukkan oleh gambar berikut ini. Kedelapan ada formasi pengelompokan terpisah atau breakout grouping. Formasi ini memerlukan ruangan agak besar agar guru dapat mengatur meja, di mana kelompok kecil dapat melakukan aktivitas belajar yang dipecah menjadi beberapa tim. Di samping ada kelompok kecil yang letaknya agak saling berjauhan, seperti ditunjukkan gambar ini. Harus ada kelompok siswa yang tetap berada dalam bimbingan guru yang berada dalam formasi U, yang disesuaikan dengan tema pembelajaran yang cocok dengan formasi ini. Tujuannya adalah berusaha untuk memberikan upaya pendalaman pada sebagian siswa dalam bentuk kelompok-kelompok kecil. Sedangkan yang masih membutuhkan bimbingan guru dapat tetap berada dalam pengawasan guru. Ini sangat cocok ketika pembelajaran berdiferensiasi yang terlihat dari kesiapan siswa dalam belajar. Kesembilan adalah formasi kelompok untuk kelompok. Seperti ditunjukkan oleh gambar, formasi kelompok untuk kelompok adalah formasi di mana tempat beberapa kelompok yang duduk dalam satu meja persegi berukuran besar, bisa juga dengan membuat beberapa meja dijadikan satu kelompok meja besar. Sehingga setiap kelompok duduk saling berhadapan. Susunan ini memungkinkan guru melakukan diskusi atau menyusun permainan peran, berdebat, atau observasi pada aktivitas kelompok. Ke-10, formasi lingkaran. Formasi lingkaran adalah formasi yang disusun melingkar tanpa menggunakan meja dan kursi. Seperti ditunjukkan oleh gambar, formasi ini digunakan untuk melakukan pembelajaran dalam satu kelompok.
di mana guru memiliki peran untuk membimbing dan mengarahkan jalannya pembelajaran tersebut. Formasi ini tentu merupakan formasi yang efektif bagi sebuah kelompok, karena siswa akan mampu berinteraksi secara langsung dengan guru dan siswa lain guna membahas pembelajaran atau materi yang disampaikan oleh guru. Susunannya adalah sebagai berikut. Ke-11 adalah formasi periperal. Saat guru menginginkan siswa memiliki tempat untuk menulis, hendaknya digunakan susunan periperal, yakni meja ditempatkan di belakang siswa, kemudian guru dapat menyuruh siswa memutar kursinya secara melingkar ketika guru menginginkan diskusi kelompok. Susunan periperal adalah sebagai berikut. Demikian, Bapak dan Ibu, formasi-formasi tempat duduk yang bisa kita variasikan sehingga pembelajaran di kelas kita itu tidak monoton atau tidak merasa bosan. Silahkan pilih mana formasi yang menurut Bapak dan Ibu guru menarik, dengan harapan terapkanlah dalam pembelajaran di kelas sehingga anak-anak kita semakin bergairah belajar, sekaligus akses dari Bapak Ibu guru bisa lancar. Demikian penjelasan 11 formasi tempat duduk siswa, dan atas perhatian Bapak dan Ibu saya ucapkan terima kasih. Metode pembelajaran Liter U merupakan suatu pendekatan kreatif di mana siswa diajak untuk terlibat secara fisik dalam proses pembelajaran dengan menyusun bangku atau kursi menjadi bentuk huruf U. Aktivitas ini bertujuan untuk memberikan pengalaman praktis dan visual kepada siswa, menciptakan pendekatan pembelajaran yang lebih langsung dan berkesan. Berikut adalah beberapa karakteristik umum dari metode ini. Yang pertama yaitu penekanan kreativitas siswa, yang kedua unsur aktivitas fisik, yang ketiga kerjasama dan interaksi sosial, yang keempat integrasi dengan tujuan yang tepat, yang kelima pembelajaran holistik, keenam pengalaman praktis, ketujuh perangsang imajinasi siswa. Strategi brainstorming adalah suatu pendekatan kreatif yang digunakan untuk mengumpulkan ide sebanyak mungkin dari anggota kelompok atau individu. Tujuan utama dari strategi ini adalah untuk merangsang pemikiran bebas dan menghasilkan solusi atau gagasan baru terkait dengan suatu masalah atau proyek tertentu. Apa itu brainstorming? Dan apa manfaatnya untuk kehidupan kita? Kita sebagai manusia tentu harus punya ide dan gagasan agar bisa diwujudkan. Hasil dari gagasan ini akan menghasilkan solusi dan nilai manfaat bagi banyak orang di luar sana. Tapi, tidak sedikit yang belum mengetahui bagaimana cara mendapatkan ide yang bagus dan relevan. Kali ini kita akan bahas secara lengkap apa itu brainstorming dan bagaimana teknik brainstorming itu bisa diterapkan. Melakukan brainstorming membantu kita menemukan inspirasi-inspirasi segar di tengah kebuntuan. Mengapa demikian? Ini sebab dalam brainstorming kita memikirkan jalan keluarnya secara bersama-sama, bukan sendiri. Walau istilah ini bukanlah istilah baru, tetapi konkretnya masih banyak saja yang kurang paham sebenarnya seperti apa brainstorming itu dan bagaimana metode menjalankannya dengan efektif. Materi tentang brainstorming ini bersumber dari platform Kita Lulus. Apa itu brainstorming? Brainstorming yakni metode mengumpulkan gagasan atau inspirasi untuk mencari solusi bersama dari suatu permasalahan yang dihadapi. Istilah ini dipopulerkan pada tahun 1941 oleh Alex Osborne, seorang advertising eksekutif, sebagai format metode baru dalam mengoptimalkan inspirasi. Seperti namanya, brainstorming punya tujuan menstimulasi otak kita untuk berdaya upaya secara logis, spontan, dan kreatif. Sebagai pionir, Osborne sangat percaya bahwa pada dasarnya seluruh orang mempunyai potensi untuk menjadi kreatif. Oleh sebab itu, Osborne merancang 4 tata tertib brainstorming untuk meningkatkan kreativitas, antara lain:
Pertama, tak ada kritik terhadap setiap inspirasi yang diperkenalkan. Kedua, semakin banyak inspirasi yang diperkenalkan maka akan kian baik. Ketiga, setiap peserta brainstorming semestinya mencoba membangun inspirasi satu sama lainnya. 4. Cobalah gali pikiran dan munculkan inspirasi-inspirasi liar. Manfaat brainstorming. Dengan menjalankan brainstorming, kita bisa mendapatkan inspirasi-inspirasi segar dan permasalahan jadi tidak terasa berat. Kecuali, ada sebagian manfaat lainnya dari menjalankan brainstorming, antara lain, memperjelas atau mewujudkan inspirasi-inspirasi yang masih imajiner. Membikin inspirasi besar dan susah dicapai menjadi lebih simpel dan melatih kita berdaya upaya kritis. Pada praktiknya, brainstorming melibatkan banyak orang yang mempunyai inspirasi dan pemikiran yang berbeda-beda. Karenanya tidak jarang ada hambatan atau pengerjaannya berjalan tidak efektif. Jika kamu tidak mau mengalami hal ini, coba ikuti sebagian langkah berikut ini. Nomor 1, tentukan tujuan dari awal dahulu. Sistem menjalankan brainstorming yang efektif yakni dikala tahu apa yang menjadi tujuan utama brainstorming. Oleh sebab itu, tujuan semestinya ditentukan lebih dahulu sebelum brainstorming berlangsung. Dengan demikian ini, arah akan lebih cerah dan topik-topik yang diperkenalkan juga pantas. Dengan memutuskan tujuan, kamu juga tidak buang-buang waktu berprofesi. Nomor 2, coba ajukan pertanyaan. Sistem brainstorming yang paling dilakukan yakni dengan mengajukan pertanyaan guna mengumpulkan berita sebanyak-banyaknya berkaitan topik yang akan dibahas. Ada sebagian pertanyaan dasar yang bisa kamu ajukan, seperti, apa penyebab permasalahan? Kapan permasalahan terjadi? Di mana permasalahan terjadi? Siapa yang terlibat? Kenapa bisa terjadi? Dan bagaimana permasalahan terjadi? Selanjutnya kamu bisa mengoptimalkan pertanyaan-pertanyaan lanjutan yang akan memberi nasihat kamu pada inspirasi. Nomor 3, persiapkan tim. Saat kamu telah memutuskan tujuan dari brainstorming, kamu bisa memutuskan regu sesuai keperluan. Jika permasalahan mengenai penjualan maka kamu bisa melibatkan regu marketing dan sales. Meski mengajak divisi lain bukan sesuatu yang dilarang, tetapi jika terlalu banyak orang, maka ada kemungkinan progres brainstorming berjalan tidak efektif. Anggota brainstorming setidaknya 5 hingga 8 orang saja. Nomor 4, berikan batas waktu. Supaya sesi brainstorming bisa berjalan lancar, kamu juga perlu memberikan batasan waktu. Sebaiknya progres brainstorming yakni sekitar 20-30 menit saja. Hal ini sebab pada bentang waktu tertentu, orang bisa lebih konsentrasi untuk mengobrol dan bertukar gagasan. Nomor 5, pilih seseorang untuk memimpin. Supaya sesi brainstorming berjalan efektif, kamu juga perlu menunjuk pemimpin. Pastikan pemimpin ini paham dengan tujuan, situasi, dan juga memang kapabel memimpin sesi pembicaraan dengan baik. Ia juga semestinya kapabel mensupport para peserta untuk berpartisipasi aktif menyajikan gagasannya. Nomor 6, kasih peluang seluruh peserta berdiskusi. Supaya kamu mendapatkan banyak inspirasi untuk menjawab permasalahan, berikanlah kesempatan pada setiap peserta untuk mengobrol. Siapa tahu mereka yang sebenarnya sedang diam tapi mempunyai inspirasi brilian. Nomor 7, catat seluruh ide. Jangan sampai kamu tidak mencatat seluruh inspirasi yang dipaparkan selama progres brainstorming. Karenanya dari itu, pastikan ada seseorang yang mencatatnya dalam proses meeting. Nomor 8, hindari kritik. Selama sesi brainstorming berlangsung, cobalah untuk menghindari mengeluarkan kritik satu sama lainnya yang tidak penting dan membuang waktu. Hal ini supaya seluruh peserta berani untuk mengeluarkan semua idenya.
Nomor 9, manfaatkan visualisasi untuk pembicaraan sistem. Coba manfaatkan visualisasi untuk mensupport inspirasi-inspirasi baik itu menggunakan gambar atau simbol-simbol yang menarik. Bisa akan membantu peserta lainnya untuk memberikan pendapat dan mengambil keputusan. Atau bisa dengan bantuan presentasi. Cara brainstorming yang bisa kamu praktekkan. Mengetahui apa itu brainstorming, teknik, dan langkah-langkah menggunakannya, ada sebagian kiat brainstorming yang bisa kamu dan tim lakukan supaya kegiatan kalian mengeluarkan hasil sesuai harapan, diantaranya. Lakukan di daerah yang nyaman dan minim gangguan, seperti ruang meeting atau restoran yang sepi. Usahakan progres brainstorming tidak mengganggu orang lain berkesibukan. Buat suasana sesantai mungkin, tetapi tetap konsentrasi. Pilih seorang pemimpin tim dan seorang notulen sebelum brainstorming dimulai. Nah, bagaimana kini tahukan secara mendalam tentang brainstorming? Kedepannya, semoga kau bisa menggunakannya dengan baik dan segera temukan inspirasi yang luar awam. Pertama-tama dalam sesi brainstorming, peserta diajak untuk membebaskan pikiran mereka dari batasan dan kritik, mendorong mereka untuk berkontribusi sebanyak mungkin ide tanpa takut dihakimi. Selanjutnya, selama sesi brainstorming, ide-ide yang diajukan dapat ditulis atau dicatat secara terbuka untuk dapat dilihat oleh seluruh anggota kelompok. Proses terakhir dari brainstorming adalah mengevaluasi dan merinci ide-ide yang telah dihasilkan. Setelah sesi selesai, ide-ide tersebut dapat disortir, dianalisis, dan dipilah untuk menentukan solusi atau gagasan yang paling potensial. Pembelajaran yang menggabungkan metode letter U dan strategi brainstorming menciptakan pengalaman pembelajaran yang kreatif, interaktif, dan berpusat pada partisipasi siswa. Dalam pendekatan ini, guru atau fasilitator mengajak siswa untuk berpartisipasi dalam sebuah sesi brainstorming di mana mereka diminta untuk menyusun ide-ide kreatif terkait dengan topik pembelajaran sambil memanfaatkan unsur huruf U. Mari kita simak praktek pembelajaran dengan menggunakan metode letter U dan strategi brainstorming. Nah, selanjutnya itu pengertian jual beli. Tolong dibacakan
permen dengan uang atau menukar minuman dengan uang. Nah, selanjutnya itu menurut istilah menukar harga dengan harga menurut cara-cara yang telah ditetapkan oleh syara. Nah, jadi jual beli itu sudah ditetapkan di Islam karena jadi kita bisa melihat kayak ada dalil-dalilnya. Nah, selanjutnya itu hukum jual beli kalau dibacakan hadisnya jual beli adalah halal atau boleh. Iya betul. Jadi hukum jual beli itu adalah halal atau boleh atau mubah. Nah, jadi misalkan jual belinya masih jual beli barang-barang yang halal, hukum jual beli itu menjadi halal atau boleh. Selanjutnya yaitu syarat jual beli. Nah, syarat jual beli itu ada penjual, ada penjual beli dan ada pembeli. Nah, di sini itu akan memberi waktu kalian 2 menit untuk mencari yang pertama yaitu syarat penjual beli, syarat pembeli dan hukumnya. Syarat pembeli dan penjual, syarat jual beli dan hukum jual beli. Untuk Siti Haliza, hukum jual beli dan yang lain syarat jual beli dan syarat penjual beli. Beri waktu 2 menit. Sudah semuanya? Sudah. Kalau Haliza apa hukum jual beli? Iya betul. Jadi hukum jual beli tadi mubah atau boleh. Mariam Sri Hasan, syarat penjual membeli. Yang pertama menarik, yang kedua sama mulai, yang ketiga membawa, yang keempat bermanfaat. Iya betul. Syarat penjual membeli yang pertama yaitu menarik. Orang belajar itu pasti orang berakal sehat. Yang ketiga bukan boros dan yang keempat bukan dipaksa. Kayak misalkan si A memaksa si B jadi tempat jualannya, pasti tempat jualan dulu ya bukan boleh. Nah itu berupa paksaan. Selanjutnya itu syarat barang jual beli. Tolong bacakan karena syarat barang jual beli yang pertama itu adanya barang atau transaksi, yang kedua bermanfaat, yang ketiga itu beli, yang keempat itu dijual, dan yang kelima itu dapat dikuasai oleh pembeli. Iya betul. Syarat barang jual beli yang pertama adanya barang atau transaksi, kayak misalkan kita mau buah atau misalkan ayam yang dapat adanya barang atau barang yang tidak ayam yang itu bermanfaat dan manfaatnya sangat dan itu nah untuk orang lain menjual jadi itu dapat dikuasai oleh pembeli yaitu dapat dimiliki pembeli sepenuhnya. Nah iya apakah ada pertanyaan lagi? Alhamdulillah sudah semuanya paham. Ada yang ingin bertanya? Nah kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah kita lihat pembelajaran tersebut, dapat kita ketahui bahwa kegiatan pembelajaran ini dapat meningkatkan keaktifan dan kekreativitasan dari siswa. Kelebihan metode pembelajaran liter U. Yang pertama yaitu peningkatan keterlibatan siswa. Metode ini memungkinkan siswa untuk terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran dengan menyusun bangku atau kursi. Yang kedua, pengalaman praktis. Siswa mendapatkan pengalaman langsung dengan menyusun bangku atau kursi menjadi bentuk huruf U. Yang ketiga, pendekatan visual. Pembentukan huruf U melalui penyusunan bangku atau kursi tidak hanya memberikan dimensi fisik pada pembelajaran, tetapi juga memberikan konsep visual yang jelas. Keempat, kreativitas dan inovasi. Metode ini merangsang kreativitas siswa dengan melibatkan mereka dalam aktivitas fisik. Kelemahan metode pembelajaran liter U, yang pertama, keterbatasan aplikasi. Metode ini mungkin tidak dapat diterapkan pada semua topik pembelajaran. Yang kedua, waktu dan sumber daya. Aktivitas fisik seperti menyusun bangku memerlukan waktu tambahan dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, kesulitan dalam penilaian. Penilaian terhadap pembelajaran siswa melalui metode ini mungkin lebih sulit daripada metode konvensional. Yang keempat, keterbatasan ruang fisik. Metode ini memerlukan ruang fisik yang cukup untuk menyusun bangku atau kursi menjadi bentuk huruf U. Kelebihan strategi brainstorming.
Yang pertama, pemikiran kreatif. 2, partisipasi aktif. 3, peningkatan jumlah ide. 4, lingkungan terbuka. 5, stimulasi asosiasi. Kekurangan strategi brainstorming. 1, dominasi personalitas kuat. Efek group think. 3, evaluasi terlambat. 4, kecenderungan untuk keseragaman. 5, membutuhkan fasilitator yang terampil. Kiranya ini saja yang bisa saya sampaikan terkait metode dan strategi pembelajaran yang saya presentasikan. Jika ada kesalahan atau kehilapan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.